Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa abdillah wa ba'dah. Kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan ngaji hadis Nabi Muhammad SAW, yakni tentang larangan di Rasulullah SAW untuk mempersulit urusan saudara kita. Rasulullah SAW memerintahkan mempermudah, janganlah mempersulit. Riwayat hadis, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Syur'ah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dorol musliman dorahullahu wa man syaqa musliman syaqallahu alaihi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasan. Diriwayatkan dari Abu Syurmah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyengsarakan seorang muslim, Allah akan menyengsarakan dirinya. Barang siapa menyusahkan seorang muslim, Allah akan menimpakan kesusahan kepadanya. Kata Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis hasan menurut Tirmidzi. Hasan hadis ini, yang pertama, barang siapa yang membahayakan, menyengsarakan musliman, seorang muslim, maka dia akan berhadapan dengan Allah, akan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala seketika itu. Wa man syaqqa musliman, dan barang siapa yang menyusahkan muslim, seorang muslim, syaqahullahu alaihi, maka ketika itu juga Allah akan menyengsarakan. Jadi, beranikah kita melawan Allah misalnya? Tentu saja tidak berani. Apa maknanya berani melawan Allah di sini? Karena apa? Kenapa katakan berani melawan Allah di sini? Benar, sebabnya seorang muslim ini ada di dalam pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyengsarakannya, barang siapa yang menyusahkannya, seketika itu juga Allah akan menyengsarakannya, menyusahkan. Nah, kalau kita berani, kalau ada pertanyaan tadi, siapa yang berani melawan Allah begitu? Jawabannya tentu saja kita tidak berani. Dan kalaupun berani pasti akan kalah, karena Allah adalah Maha Gagah, Maha Pencipta, Maha Kuat, Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masuk kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat kecil dibandingkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, inilah kehebatan seorang muslim. Kehebatan seorang muslim, meskipun tampak lemah, tampak lusuh, tampak dhaif, tampak tidak memiliki sesuatu pun, ternyata dia berada di dalam pembelaan Sang Maha Kuat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesengsaraan, kesusahan bisa saja datang dari diri kita akibat perkara atau perbuatan atau ulah kita sendiri yang kurang berhati-hati atau ceroboh. Maka kita jangan serta-merta ini menyebut seorang menjadi penyebab kesengsaraan kita atau kesusahan kita. Maka kita perlu introspeksi, evaluasi diri pribadi terlebih dahulu. Yang keempat, kesusahan, kesengsaraan akibat ulah kita sendiri kadang-kadang tidak mudah kita pahami. Nah, ini berbeda dengan kesengsaraan yang diperbuat oleh orang lain pada kita. Ini mudah kita ucapkan, kita tunjuk, kita kemukakan. Bahkan orang lain yang tidak bersalah pun kadang-kadang dikambing hitamkan oleh penguasa, oleh orang kuat atau orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, pribadi yang tidak suka membuat masalah sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin ketika usia 30, mempersatukan bangsa, kemudian dipercaya oleh kaumnya. Jadi contohnya ada, yakni Rasulullah SAW. Enam, Rasulullah SAW merupakan pribadi yang agung, tetapi tidak menjadikan tinggi hati. Maka mendudukan beliau lebih tinggi dari Habib dan sebutan lainnya. Justru ini kesederhanaan beliau mengemuka.
ramah tamah beliau, senyum beliau, kedermawanan beliau ini menjadi satu yang terlihat jelas, bukan pengen dipuji-puja, tapi beliau ingin menolong dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Sederhana, ini adalah akhlak tertinggi, akhlak yang mulia nampak dari pribadi beliau Rasulullah SAW. Sehingga orang merasa aman, nyaman, damai, bahagia berada di dekat beliau Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketujuh, dalam urusan dakwah, beliau mengimbau umatnya untuk tidak saling mempersulit. Beliau mengimbau umatnya untuk saling mempermudah. Basyiru wala tunaffiru. Yasyiru wala tu'asyiru. Berikan kabar gembira, janganlah ditakut-takuti. Permudah, jangan dipersulit. Nah, riwayat hadis Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, ajarkanlah, permudahlah, dan jangan mempersulit. Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah hidupnya. Barang siapa yang diberikan tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu dia mempermudah urusan mereka, mudahkanlah hidupnya. Hadis riwayat Muslim. Lawan dari kemudahan adalah kesukaran. Dan seorang muslim mempermudah urusan kebaikan atau duniawi seorang muslim yang lainnya, maka Allah akan mempermudah dan menaungi keberkahan atas dirinya. Hal ini selama interaksi tersebut tidak menjurus perbuatan-perbuatan yang aniaya. Inilah indahnya agama Islam, saudara sekalian, muslimin dan muslimat, yakni bagaimana seorang muslim itu adalah seorang yang mempermudah urusan kita, membantu dengan ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi orang Islam yang mudah urusan orang lain. Abu Hurairah kata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melepaskan satu kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah melepaskan satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang memudah seorang mendapatkan kesusahan, maka Allah memudah. Barang siapa yang memudahkan seorang yang mendapatkan kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di akhir dunia dan di akhirat. Yang hadis lain, Nabi SAW bersabda untuk memberikan kemudahan dan agar yang punya urusan itu tentram hatinya, tidak was-was, khawatir dan takut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, permudah dan jangan mempersulit. Yassiru wala tu'asyiru. Jadikan suasana tentram, jangan menakut-nakuti. Basyiru wala tunafir. Riwayat Muslim. Masih dalam hal dakwah, namanya setiap kali Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya untuk menyelesaikan suatu urusan menyangkut orang lain, beliau selalu berpesan kepadanya untuk memberikan kemudahan, tidak boleh mempersulit atau membuat masalah. Abu Musa al-Asy'ari menuturkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabatnya untuk menyelesaikan suatu urusan, beliau akan berpesan kepadanya, sampaikanlah kabar gembira, basyiru, janganlah menakut-nakuti, wala tunafiru, permudah, yassiru wala tu'asyiru, dan janganlah mempersulit. Hadis riwayat Muslim. Inilah indahnya agama Islam. Aku muslimin dimanapun berada, senantiasa mengajarkan untuk berbuat baik dan memudahkan, tidak berbuat buruk dan justru menyusahkan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah indahnya pada kita sekalian, kita anak-anak kita muslimin semuanya, untuk dapat mencontoh pribadi Rasulullah SAW, yakni pribadi yang mempermudah, menyenangkan, membahagiakan, dan tidak menyusahkan urusan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.